selamat siang. Perkenalkan, nama saya Graciano Fikripun dengan NPM 22103151. Saya dari kelas 2022D dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan membuat video tentang BK atau bimbingan konseling, dan di sini saya berperan sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama saya Flaviana Firari Ngambut. Saya dari kelas 2022D dengan NPM 22103-146. Di sini kami ingin mengkonsultasikan mengenai masalah konseling. Di sini saya berperan sebagai konseling. Oke, baik. Untuk video berikutnya silakan ditonton. Sampai jumpa di next video. Ya, lanjut. Halo, Selamat siang. Selamat siang. Kopi. Vera. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada keluhan apa maka datang di sini? Sini saya memiliki banyak masalah dari lingkungan keluarga. Baik Pak, di sini saya ingin menceritakan bagaimana saya punya permasalahan di rumah. Yang pertama itu dari saya punya mama. Saya punya mama ini memiliki masalah kesehatan. Yang pertama, dia sedang disakitkan, sudah 4 kali melakukan operasi, tapi tidak sembuh-sembuh. Mama itu mengalami sakit tumor. Yang kedua, di sisi lain saya memiliki masalah dari saya punya bapak. Saya punya bapak ini bagaimana orangnya? Dia memiliki masalah bukan gangguan jiwa, bukan apa? Dia yang begini Pak, dia tidak sering meluangkan waktunya di rumah, tapi dia sering lebih waktunya di luar. Jadi dengan saya punya mama yang sering sakit dan saya punya bapak juga sering tidak di rumah. Jadi saya punya masalah. Pak, bagaimana solusi yang bisa saya? Oke, baik. Datang di sini tadi maksudnya luangkan masalah atau menceritakan semua masalah dari yang punya masalah. Terus dari yang saya lihat tadi ada 2 masalah tuh. Iya. Yang pertama, dan Mama memang di lingkungan keluarga lebih tepatnya tuh. Iya. Terus kalau yang dari mama tadi aku bilang mama itu sering sakit, kalau masuk rumah sakit tuh. Iya, Pak. Kalau solusi dari saya, memang kita namanya manusia juga, atau namanya sebagai anak, Iya. pasti ada rasa terpukul juga tuh. Iya. Terpukul, terus kecewa. Bukan kecewa, terpukul karena kita masih berproses, masih sangat panjang tuh. Terus ketika kita menerima kabar bahwa orang tua kita terlebih mama mengalami sakit, apalagi sakitnya itu Pak Sudah lama dan sering keluar masuk rumah sakit tuh. Ya, Pak. Solusi dari saya gini, ini sebagai anak perempuan, kamu harus kuat, harus tahan. Dan jangan lupa yang pertama itu selalu berpikir positif, di mana kita harus mencari jalan keluar. Apalagi kita nih mahasiswa, saya itu bukan mahasiswa tuh. Terus usahakan berdoa juga dan berserah diri kepada Tuhan, itu yang paling utama kalau dari saya. Terus kalau untuk Bapak ini memang ini namanya ya sudah mau bagaimana juga, tapi mungkin dia memiliki latar belakang yang bagaimana. Saya juga tidak terlalu tahu tentang bapaknya itu, tapi dia yang lebih tahu. Kalau berkaitan dengan masalah yang itu tadi, mungkin kamu bisa ya konsultasi, maksud lebih dekat gitu dengan bapak. Atau memang kalau tidak bisa dekat dengan bapak, meminta siapa itu teman atau saudara, maksud dekatkan dengan bapak, atau kita omong secara baik-baik. Kita kasih apa istilahnya? Kita kasih bukan doktrin, tapi kasih jalan keluar gitu. Karena yang saya lihat dari macam kamu bilang bapak itu sering keluar, mungkin di sisi lain dia juga maksudnya bukan sakit hati, dia ini karena lihat mama sakit terus tuh, pasti mungkin dia ingin cari hiburan, tapi cari istilahnya angin segar di luar. Mungkin dia istilahnya itu pelampiasannya di tempat lain, jadinya yang kenanya di kamu. Mungkin kamu sebagai anak Merasa iya Pak. tidak dihargai, tidak dilihat. Tapi mungkin di sisi lain dia
seorang bapak kan maksudnya istilahnya menghindar, mungkin dia capek di urusan rumah, lihat mama dari sakit keluar masuk rumah sakit itu jadinya beban. Nah, mungkin dari kamu sebagai anak ya, kamu lihatnya bisa punya bapak ini, dia lihat saya apa segala macam, tapi sebenarnya itu tidak, di bukan punya seorang bapak itu tidak mungkin ada istilahnya dia lihat anak, apalagi istilahnya kan kondisi darah dagingnya bapak tuh mungkin ada masalah lain. Tidak apa-apa, kita terbuka sih. Pak, ini tuh dalam ini kesulitan dalam belajar. Oh. Saya kalau belajar tuh kalau sendiri saya bisa belajar. Kalau misalnya bisa dalam kelas dengan teman-teman saya tidak bisa belajar. Saya mau yakin bodoh yang ini seras. Intinya saya belajar itu dengan diri sendiri. Yang saya sendiri dari rumah atau di kamar saya tidak bisa belajar dengan orang lain. Kalau itu ya memang kita tahu tuh kalau bukan di kita sebagai manusia kan sudah diberikan masing-masing ini cara atau masing-masing cara, istilah macam anu bilang tadi betah kalau belajar sendiri itu tidak apa-apa, itu sah-sah saja selama tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan siapa-siapa. Itu sebenarnya juga baik di mana kalau belajar sendiri itu membuat istilahnya materi yang belajar kan cepat masuk tuh. Terus modelnya cara belajar hampir sama dengan saya juga. Jadi saya mengerti betul ini yang ceritakan kelas. Mungkin ada misalnya kalau kamu ada pacar? Ada apa? Oh mungkin ya kita terbuka saja. Mungkin ada masalah lain kalau di pacar atau ada problematika. Banyak sih Pak. Maksudnya masalah-masalah tahu sejak dunia. Mungkin kalau ada yang bisa ungkapkan. Misalnya Pak, hubungannya itu yang ini Kak, tidak boleh dekat dengan orang lain kecuali dia. Itu sudah. Dia terus suka kalau misalnya dekat dengan teman-teman kelas yang laki-laki atau pokoknya yang laki-laki selain dia. Terus suka. Itu maksudnya. Dia tersenang maksudnya. Terus apa lagi selain itu? Mungkin itu sih dia cemburu itu sih dia orang yang cemburu. Misalnya kasih bukan istilahnya sih saya menjudge atau menghakimi tidak, tapi saya hanya kasih sedikit gambaran atau solusi. Memang kalau di hubungan ini apalagi hubungan kita tuh yang istilahnya si pacaran, kalau memang hal semacam gitu kan hal baca tuh apalagi kan lu punya pacar dari mana? Maksudnya kelas lain apa? Iya dari kelas lain. Oh iya mungkin ya patut karena mungkin di istilahnya kan jadwal kuliah beda terus mungkin dia lihat kan istilahnya itu terbuka dengan semua orang. Oh iya friendly maksudnya. Ya bukan friendly juga maksudnya ya mungkin istilahnya friendly atau segala macam tapi istilahnya bukan terbuka apalagi permisikan lu kan sudah sebelum dengan dia kan sudah dengan kita maksudnya maksudnya teman mungkin tapi di satu sisi dia lihat mungkin ada cemburu itu jadinya membuat misalnya kalau dia istilahnya jadi ilmunya sudah tidak bisa banyak bukan bergerak banyak ya istilahnya dikekang tapi kalau dari saya itu memang hal wajar kalau dari ilmunya maksudnya si omongnya berarti ilmu di situ harus jujur istilahnya lu terbuka segala macam berkaitan misal kalau dia tanya kau nih ikhlas ada dekat dengan siapa tapi lu bilang ini saya nih hanya sebatas teman tidak lebih dan itu kau buat betul jangan kau ngomong yang teman buat lain itu karena istilahnya dia itu ingin mencari kepercayaan terlebihnya di kau apalagi kak bukan sebelumnya kau kan terbuka atau tidak dengan perempuan tapi juga dengan laki-laki istilahnya akrab teman mungkin di satu sisi rasa kayak sah-sah saja namanya teman tapi mungkin di sisinya dia ingin rasa cemburu maksudnya mungkin perhatiannya yang kau berikan kepada dia kan beda dengan perhatian yang diberikan kepada kami mungkin di situ timbul rasa cemburu tapi kalau dari saya istilahnya bersifat transparan terbuka ke dia bahwa yang di kelas ini hanya istilahnya teman kami tidak lebih dan omongan harus dengan perbuatan dan mungkin ada lagi selain masalah kalau selain
kalau di sektor pertemanan ini ada? Tidak ada. Sektor pertemanan aman, tidak ada Aman, ya? masalah. Ya, Tidak ada Pak. masalah. Kalau di lingkungan keluarga selain Bapak Mama atau di Aman. lingkungan tetangga aman, ya? Aman. Tapi ya Ya, Pak. itu saja. Itu sudah, Pak. Itu saja yang bisa saya share, Pak. Saya sebenarnya di sini senang kalau ada yang Ya. share untuk berbagi, jadinya penuh juga dirasa sendiri kok. Terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tio. Ya, no. Terima kasih Pak.